Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot. Secangkir kopi tarot itu adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali, dan aku biasanya naikinnya setiap hari Sabtu ya, diupdate-nya setiap hari Sabtu. Dan buat kalian yang belum ngerti apa sih secangkir kopi tarot itu, karena kan ada yang baru datang, baru kenal sama channel ini, baru nemuin video ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Sambil aku minum kopi, di belakang aku ada es kopiku, eh, sambil aku baca. Dan apa yang aku bacakan itu adalah energi yang pada saat ini ada gitu ya, ceritanya, message-nya. Jadi ini tidak mengacu ataupun terpicu ataupun menuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini sangat umum, sangat general sekali ya. Bisa juga menyangkut segala bidang gitu. Bukan hanya masalah percintaan, tapi juga bisa diaplikasikan mungkin juga di masalah pekerjaan, bisa juga kadang-kadang ceritanya kurang lebih itu ada sangkutannya dengan kehidupan pribadi, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi silahkan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kamu tidak merasa, kok kayaknya nggak resonate, kok kayaknya nggak relate, kok kayaknya nggak sesuai sama situasi gue, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Tapi banyak juga teman-teman di sini yang suka nongkrong sama aku setiap hari Sabtu, walaupun nggak sesuai, mereka tetap mau nongkrong gitu. Itu juga nggak apa-apa, sangat welcome sekali ya. Pokoknya kalau kamu nggak cocok dengan apapun yang kamu lihat, yang kamu temukan di dalam video aku, jangan diterusin. Termasuk durasinya yang biasanya panjang ya, penempatan iklan, cara aku bacain ya. Pokoknya kalau nggak sesuai jangan dipaksain. Oke, kalau menyangkut orang lain terbolak-balik bisa energinya, ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Aku sambil nunggu kartunya ready ya. Aku harap selalu doa aku untuk kalian itu menemukan video ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat semua, lancar-lancar semuanya. Tapi juga aku mengerti tidak semua orang bisa begitu ya. Kadang-kadang ada yang lagi punya masalah, kesulitan, ada yang lagi nggak enak badan, ada yang lagi sakit, dan lain sebagainya. Aku harapkan buat kalian yang sedang mengalami itu diberikan kesabaran, kekuatan, dan solusi-solusi yang terbaik pastinya ya. Uh, dan kedepannya pasti doaku akan lebih baik untuk kamu semuanya. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Oke, kita lihat ada apa cerita dan pesannya. Cuman seperti biasa aku akan ceritakan waktu aku lagi shuffle tuh aku ngerasa apa ya. Waktu aku lagi shuffle, aku melihat ataupun merasakan ya, lebih lebih tepatnya merasakan kalian nih sekarang, mungkin buat beberapa dari kamu ini ada satu konflik gitu ya, satu konflik yang bikin kamu mungkin masih bingung, masih belum tahu arah yang mau kamu ambil, cara yang mau kamu ambil, jalan yang mau kamu ambil, tindakan, sikap, dan lain sebagainya yang ingin kamu ambil. Dan kamu mungkin terkesannya seperti menghindari hal tersebut, menghindari masalah, menghindari konflik ya, berusaha bersabar karena mungkin kalian masih punya harapan-harapan akan hal ini berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke? Oke, jadi nggak mau terburu-buru dan tergesa-gesa. Yuk kita masuk aja ke dalam pembacaannya ya. Ada apa cerita dan pesannya untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Di sini bisa bercerita mengenai ada satu kesulitan, ada satu masalah dalam satu hal yang kamu kerjakan. Fokus kamu itu banyak gangguan gitu loh, banyak gangguan di dalam pikiran, banyak gangguan juga misalnya hal-hal yang terjadi di luar masalah inti yang pengen kamu fokusin ini. Misalnya ini contoh, kamu lagi fokus di dalam pekerjaan kamu, tapi ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan pasangan, ada masalah mungkin dengan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi ini juga bisa hal-hal yang terjadi yang menjadi distraction gitu ya, menjadi
masalah-masalah yang mengganggu kamu sehingga kamu mungkin jadi sulit untuk konsentrasi, jadi sulit untuk fokusin, diri kamu untuk menyelesaikan hal ini atau membuat hal ini bisa berfungsi dan bekerja seperti apa yang kamu inginkan. Tapi ini juga bisa seperti kayak kamu sedang mengusahakan sesuatu dan kamu mungkin, "Kok ini nggak berhasil-berhasil?" Gitu loh. "Kok ini nggak berkembang-berkembang? Kok ini tidak menunjukkan satu improvement, satu perubahan? Padahal aku udah menaruh segala jerih payahku di situ," gitu ya, udah kasih waktu, udah mungkin buat beberapa dari kamu udah menginvestasikan banyak hal di situ, tapi kok ini kok nggak nggak berkembang-berkembang sih. Dan mungkin buat beberapa dari kamu kayak udah mau nyerah gitu ya, udah mau nyerah atau bahkan udah, "Ah, udahlah gue udah males ngerjainnya, gue udah males berusaha di sini, gue udah males ngapa-ngapain," udah kayak bodo amat gitu loh, saking banyaknya mungkin halang rintangan yang ada di dalam hal ini. Coba kita lihat blockage-nya apa ya. Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Ini masalah perasaan kalau yang aku lihat ya. Eh, buat sebagian dari kamu mungkin eh, kamu sudah berusaha apa ya? Ini kalau yang aku gambarin gitu ya, si Queen of Cup ini. Ini dia kalau dalam keadaan tegap, orang yang sangat mature di dalam emosinya, dia sanggup ataupun dia dapat dengan baik menghandle emosi-emosi, perasaannya, dia nggak gampang ke-trigger, dia nggak gampang reaktif gitu loh, tidak reaktif. Dia bisa mengontrol. Misalnya marah, dia apa ya, rasa empatinya dan lain sebagainya itu jalan gitu ya, dan dia bisa menenangkan, mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan membawa apa ya, membawa masalah ataupun membawa dirinya ke dalam kesulitan yang lebih jauh ataupun lebih runyam lagi gitu. Tetapi kalau yang aku lihat mungkin beberapa dari kamu mungkin lagi ada rasa-rasa yang bentur-benturan mungkin gitu ya, ataupun kamu lagi punya perasaan-perasaan yang mungkin emosional, lebih sensitif dari biasanya ya, nggak seimbang, kadang-kadang kamu ngerasain gua baik-baik aja, kadang-kadang, gua nggak bisa menahan itu dan pengen melakukan sesuatu based on ya, berdasarkan atas si emosi ini, dan kadang-kadang mungkin agak sulit gitu ya, karena rasanya yang aku lihat itu tidak nyaman sekali. Dan mungkin ini terjadi misalnya jadi pekerjaan kamu juga jadi apa ya, kepengaruh, ataupun mungkin ini adalah hubungan kamu dalam keluarga karena kamu lagi mungkin perasaannya lagi nggak karu-karuan gitu ya, yang pastinya kan ada penyebab-penyebabnya nih nggak karu-karuannya. Tapi kadang-kadang ada orang yang punya mood swing, ya nggak? Ada orang yang moodnya suka berantakan. Nah ya dia harus latihan, itu semua adalah ada caranya dan perlu latihan. Kalau kita biarkan aja gitu ya, kalau kita biarkan aja dan ya udahlah nggak apa-apa, emang gua begini adanya, tapi hal yang begini aja apa adanya itu membawa kamu ke jalan yang baik tidak buat kamu. Kadang-kadang itu yang perlu kita juga sadari ya. Kadang ada orang yang menyerah begitu saja, ya sudah gue emang begini orangnya, gue emang orangnya emosian, gue emang orangnya ngomongnya seenak udel gue gitu ya, gue emang orangnya sensitif dan lain sebagainya. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, dengan hubungan kita dengan orang lain, ada orang yang bisa mengerti, tapi ada juga orang yang tidak bisa mengerti. Dan uh, ini tuh kalau yang aku lihat gitu ya, emosi-emosi ini mungkin bukanlah emosi yang permanen gitu loh. Ini adalah emosi yang apa ya, maksudnya ya semuanya lah ya, itu adalah temporary gitu loh. Dan banyak orang punya kecenderungan bereaksi atau membiarkan dirinya apa ya, terpacu ataupun terpicu oleh rasa-rasa yang temporary itu tanpa memikirkan dampaknya apa. Dampaknya apa?
kadang-kadang kita bukannya harus selalu mengalah, selalu mengalah, selalu mengalah. Aku selalu ingatkan kalian untuk punya boundaries, ya kan? Punya batasan, tahu di mana kalian meng-set itu. Tapi eh, kadang kita perlu memahami bahwa enggak selalu dan selamanya kita harus memenangkan, harus mendominasi, harus mendapatkan dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang di mana kita tahu porsi kita, tahu kapan waktunya untuk mengambil action, kapan waktunya untuk merespon, kapan waktunya untuk defense, kapan waktunya untuk attack. Nah, ini yang dibutuhkan kedewasaan dalam mengendalikan emosi, dalam juga mengetahui dan merecognize ini emosi apa, gitu loh. Ini kenapa gue begini? Dan kalau gue bereaksi kira-kira akan apa? Dan gak sedikit orang yang tidak bisa menahan diri dan bersabar, memberikan waktu untuk dirinya memproses emosi-emosi tersebut sehingga dia melakukan sesuatu just based on something temporary yang berakibat, yang maksudnya berlandaskan akan sesuatu atau rasa yang sementara, tetapi hal itu tanpa mereka pikirkan dapat memberikan dampak yang permanen. Dan mungkin dampak itu bukanlah dampak yang diinginkan, dampak yang diharapkan. Dan kadang-kadang itu bisa diperbaiki, bisa minta maaf, tapi banyak juga kadang-kadang di saat kita melakukan itu orang jadi tidak bisa memaafkan dan apapun yang kita inginkan jadi berubah arah ya, malah sebaliknya gitu loh. Nah, itu yang aku kurang lebih lihat. Jadi be very careful ya, be very careful. Terutama mungkin di dalam bulan Maret ini ya, ada karena aku juga mempelajari masalah astrologi, dan aku lihat ada placement ya yang menunjukkan gitu loh, indikasi bahwa kita punya kecenderungan untuk sangat emosional gitu ya, membuat kita jadi nggak sabaran, nggak mengambil waktu, dan ini bisa membawa kita ke dalam satu masalah ataupun satu situasi dan kondisi yang tidak sesuai. Yang tadinya kita misalnya mau ke utara, itu bisa jadinya ke selatan, bertabrakan dengan apa yang kita inginkan. Dan ini bisa membuat satu damage ya, kerusakan yang bisa fatal gitu loh kalau kamu nggak hati-hati. Jadi lebih baik mencegah kan, ya kan? Makanya aku mempelajari atau aku mempelajari astrologi gitu ya. Banyak sih waktu itu teman-teman yang coba dari astrologinya dilihat, tapi nanti. Cuman aku mau bagi sama kamu. Maksudnya adalah aku mempelajari itu bukan untuk melihat nanti bulan Maret nih ada apa sih, nanti bulan Maret nih gue bakal dapat kerjaan nggak, dapat ini nggak, dapat rezeki nggak, atau gue diapain apa, enggak. Aku biasa melihat astrologi itu untuk bisa bekerja sama dengan energi yang pada saat itu aku lihat gitu loh. Aku lihat dari placementnya, ada penempatan apa, ada apa yang konjang, ada yang square, ada apa yang itu. Nah, dari situ bisa disimpulkan, oh kira-kira waktu ini akan kira-kira kurang lebih misalnya seperti ini. Gue bisa temperamental gitu ya. Gue bisa melakukan hal-hal yang tidak gue pikirkan karena emosi gue terlalu take over gitu loh. Misalnya juga gue jadi gak sabaran, gue bisa mengacaukan rencana gue bisa misalnya sampai berhadapan sama orang yang kurang lebih mungkin nyebelin gitu ya, klien yang dalam kerjaan gue yang lain juga mungkin yang mengtes kesabaran gue, yang kalau gue
bereaksi yang tidak baik itu akan juga merugikan gue. Itu contoh. Nah, itu kenapa aku mempelajari baik tarot, baik astrologi, bukan untuk melihat apa cerita yang ada, tetapi energi apa sehingga gue bisa mengantisipasi dan bekerja dengan energi tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, Six of Wands, Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Satu lagi deh. Nine of Pentacles. Iya, di sini kalau yang aku lihat kayak kamu ingin mengakhiri sesuatu. Sudah tidak mau lagi. Nah, ini kayak Queen of Swords ya. Dia waktu dalam keadaan tegap, dia benar-benar memperhatikan, sangat peduli, sangat care gitu ya dengan gelasnya, dengan cupsnya, dengan isi cupsnya. Dia sangat hati-hati, dia sangat. Tapi begitu dia kebalik itu ya berarti ada satu goncang, bukan satu ya, tetapi ada goncangan-goncangan yang membuat lautnya dia itu mungkin ada kayak angin puyuh. Jadi ini ada satu situasi yang membuat emosi kamu tergoncang-goncang dan kamu kayak gue kayaknya di sini aja. Gue kayaknya udah ngelakuin segala cara, gue udah work on it, gue udah put all my effort gitu ya, gue udah taruh semuanya tuh kayak nggak ada jalan keluar gitu loh. Ini bisa jadi buat beberapa kamu berhadapan dengan orang yang sepertinya menahan rezeki kamu. Ada orang yang kayaknya menghalang-halangi mungkin jalan kamu gitu ya. Tetapi ini menghalangi jalan juga macam-macam. Ada yang jalan berkah seperti pekerjaan, di dalam pekerjaan, dalam keuangan, di dalam finansial dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa jadi ini adalah dalam hubungan. Mungkin ada orang yang mengacaukan hal itu, ataupun orang yang kamu dealing ini yang mengacaukan hal itu, yang membuat segala sesuatunya nggak terwujud. Ini nggak kemana-mana, ini stuck gitu ya. Benar-benar udah menguras tenaga kamu, menguras segala sesuatunya tuh kayak kamu tuh udah kering, udah nggak ada lagi yang bisa gua kasih. Dan gue udah nggak tahu lagi apa gue masih mau memberikan ataupun masih mau mengupayakan ataupun masih mau ngasih ataupun masih, karena kalau yang aku lihat di sini kamu mungkin berhubungan kalau Six of Wands ini aku lihat apa ya, kayak rasanya tuh kayak gini, sesuatu yang kamu berusaha bangun. Ini aku coba taruh dalam satu gambaran cerita ya. Sesuatu yang berusaha kamu bangun, berusaha kamu beresin, kamu tata, habis itu diberantakin. Dan mungkin ini bukan cuman sekali dua kali. Kamu berusaha ngeberesin lagi, membangun lagi, habis itu berantakan lagi. Bangun lagi, usaha lagi, udah mulai jadi, diberantakin lagi, diruntuhin lagi, dihancurin lagi. Itu rasanya kayak gitu. Membangun yang diberantakin. Dan akhirnya apa? Nggak kemana-mana. Ya, nggak bisa ke next stepnya apa, kemudiannya apa, lanjutnya apa. Karena kamu ya di sini aja, ngebangun ini berantakan, ngebangun ini diberantakin, ngebangun ini diberantakin. Dan mungkin orang yang kamu dealing ataupun orang-orang yang kamu dealing ini, mereka tidak mau mengambil bagian dari usaha, mereka hanya menggunakan, memanfaatkan, menikmati, mengkonsumsi apa yang kamu bangun ini, apa yang kamu
usahakan, kerjakan, dan mereka yang menikmati hasilnya. Contoh, kalau di dalam masalah pasangan, ini bisa jadi buat sebagian kamu, ya kamu lagi berusaha untuk bisa membangun masa depan dengan pasangan kamu. Mungkin ini adalah eh, di dalam bidang finansial, di mana kamu berusaha mencari uang, tetapi akhirnya mereka yang menikmati, mereka yang ngambur-ngamburin, mereka yang mempergunakan, tapi mereka tidak mau jadi part di dalam berusahanya itu. Jadi nggak mau memikul beban, tetapi mau menikmati hasil, ya. Ataupun mungkin ini adalah ya di mana kamu misalnya berhubungan dengan seseorang, udah bangun sesuatu hubungan yang baik, yang udah melewati segala macam, tiba-tiba ada orang yang menginterupsi hubungan ini dan menghancurkan segala sesuatu yang udah kamu bangun. Ini rasanya seperti itu, ya. Dan masing-masing orang berbeda-beda kasusnya, ya. Termasuk juga di dalam apa ya? Dalam pekerjaan, ya. Dimana orang mungkin mengklaim aja apa yang kamu lakukan, mengklaim kerja keras kamu, ya. Ini kita punya Nine of Pentacles. Perasaan tidak nyaman, tidak sejahtera rasanya. Aku melihat tadi ada beberapa kali Queen of Swords ya keluar. Itu bisa mengenai seseorang yang tidak punya sikap, ataupun masih pusing gitu loh di dalam apa sih yang pengen gue lakuin di dalam ini. Tapi kalau dari perasaan yang aku lihat nih seperti ini, udah nggak mau lagi rasanya, udah capek, tekanan batin, tekanan mental gitu ya. Gue udah lelah lah ngadapin ini tuh, udah kayak sesuatu yang terus menerus tuh mendera kamu gitu loh. Dan kamu udah yang aduh, gue udah nggak pengen deh, udah rasanya tuh kayak oh udahlah, gue udah mau pulang aja gitu loh. Kalau misalnya ke suatu tempat terus kayaknya ini kok sulit banget sih nerima tekanan, gue ngerasa sedih, gue ngerasain ini, gue ngerasain itu, udahlah gue balik aja. Iya, tapi kan itu kan lain ya. Maksudnya adalah kamu menghadapi hal ini dan kayaknya kamu udah males gitu loh. Udah males dealing dengan hal-hal ini, kamu udah males untuk berperan serta di dalam si situasi ini tuh, kayak udah capek, udah males. Udah makan hati, mungkin udah keampel, mungkin udah keutus, udah semuanya gue makanin tuh jeroan gitu ya. Tapi udah kayak aduh, gue makan hati gue di sini. Dan itu tuh udah makan hati terus nggak kemana-mana. Iya, kalau misalnya gini, kamu berusaha bersabar, kamu berusaha melakukan sesuatu, kamu capek, kamu kesel, kamu marah, mungkin kamu menghadapi orang yang suka marah-marah sama kamu, orang yang seenaknya sama kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau ada improvement atau ada sesuatu yang memang baik gitu ya, di lain sisi ada keuntungannya, di lain sisi ada yang kamu bisa petik gitu ya, itu kan masih mending. Pasti ada kayak ya motivasi gue pokoknya untuk dapetin ini. Tetapi kalau misalnya nggak ada gitu loh, nggak ada yang gue dapetin, nggak ada kemajuan, nggak ada improvement, nggak ada kebaikan, nggak ada, kayaknya gue cuman kayak menaruh diri gue untuk dibabak belurin di sini ya, dalam segi mental, dalam segi mungkin emosional kamu, bahkan mungkin dalam fisik kamu gitu ya. Tapi gue nggak ngedapetin sesuatu yang baik. Terus buat apa gue bertahan di sini gitu loh? Pertanyaannya tuh seperti itu. Ini yang udah mulai keluar nih. Ini yang aku lihat yang melompat-lompat dan bikin kamu nggak tenang. Dan ini ya biasanya kalau
tadi kan aku bilang, aku ngeliat beberapa kali Queen of Swords gitu ya keluar. Itu kayak orangnya nggak tahu, gue harus ngapain ya? Gue harus ngapain ya? Gue harus apa ya? Tapi perasaan kamu yang tadi aku ceritain, kurang lebih. Cuman untuk melakukan satu tindakan yang membutuhkan keberanian itu loh. Itu butuh keberanian ya, butuh keberanian, butuh kekuatan yang kuat pastinya. Nah, ini masih ada yang kamu takutin. Banyak hal yang kamu takutin. Biasanya yang membuat orang akhirnya nunda stalling gitu ya, ataupun menghindari masalah. Itu pasti ada sesuatu yang ditakutkan, yang masih belum berani untuk dia hadapin. Tapi termasuk ini mungkin kamu juga mau berhati-hati ya. Ace of Wands dalam keadaan tegap, The Chariot dalam keadaan tegap, Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik, King of Wands dalam keadaan terbalik. Coba diklarifikasi King of Wands-nya, The Empress. Oke, kita punya Chariot, kita punya Ace of Wands ya. Kalau yang aku lihat di sini, iya, ini masalah bagaimana kamu menyeimbangkan emosi kamu. Karena di sini kamu kayak punya sesuatu yang kamu ingin pertahankan gitu loh. Dan di sini sih kalau yang aku lihat, walaupun kamu udah nggak mau apa ya, nggak mau apa ya, memberikan usaha lagi ataupun memberikan kerja keras kamu di dalam hal ini. Tapi kayak masih ada belum sepenuhnya hilang. Masih ada keinginan itu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini mengenai apa ya? Mengenai kalau ini adalah mengenai masalah percintaan. Karena aku lagi berusaha ngerangkai kata-katanya supaya kamu nggak bingung. Ini seperti kayak ada satu hal yang membuat seseorang bergelora. Dan dia ini adalah orang tipikal yang memegang kendali. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kalau ini adalah masalah mengenai percintaan ya, atau hubungan. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang seseorang tuh takut untuk melepaskan ini dikarenakan dia membutuhkan sesuatu. Walaupun dengan adanya dia bertahan dalam kondisi ini, dia banyak mengalami hal yang gak enak, hal yang membuat dia gak nyaman lagi, hal yang membuat dia gak sejahtera lagi. Satu yang aku lihat, ini mungkin adalah kebutuhan-kebutuhan mungkin di dalam bidang materi, mungkin di dalam ya kebutuhan biologis gitu ya. Tetapi ada kayak mereka menempatkan orang ini di tempat ataupun di posisi di mana dia mengontrol segala sesuatunya. Dan kalau aku lihat dengan adanya King of Wands, dengan adanya Empress di sini, ini adalah orang yang memang control freak ya,
ingin mengontrol, menguasai, mengendalikan orang lain, dan mungkin orangnya memang ego sekali ya, attention seeker, dan dia tuh perlu untuk selalu dicukupi, selalu diperhatikan, tapi ya itu, dianya sendiri tidak mau melakukan hal yang sama. Dia ingin ibarat itu kayak dia tuh pengen ngambil aja, nyedot aja gitu loh. Dan dia masalahnya tahu sekali bahwa dia adalah leadernya. Kalau aku lihat ini ya, dia mengerti sekali bahwa dia yang pegang kendali. Dia yang bisa ngarahin ini kuda mau kemana. Ke kanan, ke kiri, maju kah, melengse kah gitu ya. Dia mengerti sekali, dia pegang ini. Dia mengerti sekali dia ada di posisi yang kuat, dia ada di dalam posisi leader ini ya. Ataupun buat beberapa, ya mungkin dia mengetahui bahwa gua yang bisa mengatur dan gua yang punya suara di sini. Gua yang punya kekuatan di sini. Dan mungkin ini adalah orang yang memang bergantung sama orang ini. Dalam segi macam-macam. Kadang-kadang ya bukan langsung, wow, matre ya. Enggak semuanya. Kadang-kadang ada orang yang menjadi seperti ini karena apa? Dia butuh sosok pemimpin. Sosok yang bisa memimpin dirinya, sosok yang kuat, sosok yang ngegeret dia ke arah yang si orang ini pengen gitu loh. Awal-awal mungkin itu lucu gitu ya. Awal-awal mungkin menyenangkan, tetapi kalau yang aku lihat dengan adanya si ini itu mulai tidak nyaman. Apalagi kayak kamu terus-terusan dikasih PR, rasanya kayak begitu. Kamu terus-terusan dikasih tugas, dikasih PR, yaitu untuk membangun ini, lalu diobrak-abrik, membangun lagi, diobrak-abrik. Nah, kasusnya beda-beda, ya silakan disesuaikan. Tetapi hal ini membuat kamu kayak, ini tuh nggak jalan-jalan, ini nggak maju-maju, ini nggak berkembang, mungkin bahkan mundur, mungkin bahkan kok kayaknya ya pokoknya nggak menunjukkan improvement lah intinya gitu ya. Bahkan buat beberapa mungkin kok kayaknya dulu waktu gue sendiri, waktu gue belum bersama orang ini ataupun belum kerja di sini ataupun kok kayaknya gue lebih baik sih gitu loh, lebih sehat mungkin secara mental, emosional gitu ya, ataupun dengan masuknya kamu ke dalam hubungan tuh rasanya kayak kenapa sih gue kok kayak begini ya, padahal yang kamu inginkan adalah orang yang dapat bekerja sama. Tetapi kalau yang aku lihat di sini enggak, lebih kepada orang yang punya bisa melit, bisa pegang kendali. Tetapi kendali dan power itu kalau diserahkan kepada orang yang tidak tepat, pastinya akan membawa dampak yang tidak baik juga. Banyak kok, kita bisa lihat itu di dalam macam-macam segi kehidupan, termasuk presiden gitu ya. Kalau misalnya kamu ngelihat apa yang terjadi di luar sana. Tapi maksudnya aku di dalam hal apapun, di saat orang tidak tepat untuk diberikan posisi yang bagus, diberikan kontrol kepada dia, power kepada dia, dia akan bisa menyalahgunakan itu untuk kepentingannya sendiri. Dan di sini kalau yang aku lihat orang ini sangat tahu bagaimana caranya menggunakan kontrolnya, bagaimana caranya mengendalikan situasi dan kondisi, bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bagaimana caranya untuk membuat orang ini tidak berani sama dia, bagaimana caranya untuk orang ini iya aja saat dia inginkan apa. Dan
orang yang di bawahnya seperti tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa maunya dia. Walaupun dengan bersungut-sungut, walaupun dengan berkeluh kesah, walaupun dengan air mata, walaupun dengan marah, karena ada sesuatu yang membuat dia takut, ada sesuatu yang dia butuhkan, ada sesuatu yang dia harapkan. Sehingga meskipun dia tahu situasi dan kondisinya tidak menguntungkan dia, intinya tidak menguntungkan ataupun tidak baik untuk dia, dia seakan-akan ya sudahlah. Cuman dia nggak akan bisa membohongi dirinya sendiri, nggak akan bisa kan, membohongi dirinya sendiri, membohongi kata hatinya, itu yang akan terus ngebisikin dia, terus ngomong sama dia, mungkin berusaha dibungkam, udahlah. Tapi kita nggak akan bisa tutup mata sama kenyataan yang ada. Kembali lagi, aku sering kadang-kadang ya udah diomongin sedemikian rupa, masih banyak yang nanya. Jadi aku harus gimana? Sebagai tarot reader, aku ini bukan ranah aku untuk memberikan keputusan yang seharusnya ini adalah keputusan di dalam hidup kamu yang harus kamu lakukan. Ini adalah bukan tapi bukan wilayah aku. Aku di sini hanya menceritakan situasi dan kondisinya. Itu kurang lebih seperti apa. Nah, ini kalau kamu relate dengan ini, coba dengarkan dari peran yang di luar gitu ya. Kira-kira sampai kapan ya gue kasih dia kendali untuk nginjek-nginjek gue? Sampai kapan ya gue kasih dia control itu, kekuatan itu, power itu, gue kasih dia kesempatan yang seluas-luas dan selebar-lebarnya untuk melakukan apapun itu yang dia lakukan ke gue, yang bikin gue nggak nyaman, yang bikin gue menderita, yang bikin gue sedih, yang bikin gue merana. Sampai kapan? Itu kan jawabannya di kamu. Iya nggak? Karena apa, diri kamu ya tanggung jawabnya di kamu. Pilihan itu adalah hak setiap orang. Nggak ada yang berhak. Oh, kamu harus putusin, kamu harus enggak. Aku tidak akan melakukan hal tersebut. Tetapi aku hanya menceritakan saja situasi dan cerita yang aku tangkap dari tebaran kartu tarot ini. Dan kembali lagi, ini adalah pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Dan mungkin belum bisa kamu jawab atau kamu merespon akan pertanyaan ini, tetapi mungkin ini adalah salah satu yang bisa jadi bahan pemikiran. Kalau di sini aku lihat kenyataannya, dan pertanyaannya adalah sampai kapan? Sampai kapan kamu akan membiarkan dan mau bertahan di dalam situasi ini dengan cara menghindari satu masalah yang harusnya kamu hadapin. Itu karena apa? Sooner or later, mau kamu berkelit kemana, kamu akan mau tidak mau berhadapan dengan masalah itu. Karena apa? Selama kamu berkelit, kalau yang aku lihat, ini tidak membuat kamu sejahtera. Ini membuat kamu nggak nyaman. Ini membuat kamu jadi nggak karu-karuan perasaannya, pikirannya jadi kalut, apa segala macam, nggak bisa mikir dengan tenang. Dengan segala hal yang kamu rasakan di perasaan kamu, ini banyak sekali. Tapi ada ketidaksanggupan. Nah, kenapa kamu tidak sanggup?
untuk mengambil satu keputusan yang terbaik untuk diri kamu. Dan bahkan kamu membiarkan orang lain mungkin memutuskan hal-hal untuk hidup kamu, di mana belum tentu hal itu sesuai. Setiap orang punya pilihan, dan aku harap kamu tahu itu. Masalah ingin bertahan ataupun ingin beralih ataupun ingin selesai ataupun ingin terus maju dan lain sebagainya, itu tetap pilihan. Apapun situasinya, kamu tetap, selama hidup, kita dikasih hidup, kita ini punya pilihan. Nah, mau kamu apain? Kalau kamu kasih kontrol ini ke orang, selamanya saat mereka tahu mereka punya kontrol atau kekuatan atas kamu, atas diri kamu, selamanya mereka akan pergunakan hal tersebut untuk kepentingan mereka. Apalagi kalau aku lihat ciri-cirinya begini. Ingin selalu diperhatiin, gak cukup diperhatiin sama satu orang, ingin diperhatikan dengan ini dan lain sebagainya, ingin semuanya dia. Kalau yang aku lihat tuh dia, orang yang punya ego tinggi, orang, pokoknya semuanya tuh kayak rasanya semua itu berputar mengelilingi dia gitu loh. Rasanya seperti itu. It's all about this person. It's never about you. Kalau ini di dalam masalah percintaan, ini seperti hubungan yang mengenai satu orang dan mengenai itu aja gitu. Termasuk kalau misalnya ini di dalam pertemanan bisa, dalam pekerjaan juga bisa, dalam hubungan keluarga juga bisa. Misalnya ini adalah mengenai ibu atau ayah atau keluarga yang lain yang punya narcissistic personality, ya, punya satu trauma yang menyebabkan dia punya masalah emosional, di mana dia selalu play victim, di mana dia selalu mempergunakan situasi dan kondisi, ya, pandai memanipulasi dengan segala sesuatunya. Tetapi mereka melakukan itu dikarenakan diberikan kesempatan, yang kalau sekarang tuh diberi panggung, diberikan kesempatan, diberikan celah, diberikan power, sehingga mereka bisa mempergunakan itu untuk ngelakuin apa aja. Begitu. Oke, ini adalah secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga ada yang berguna ataupun bermanfaat. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.